Kalau kita ngelihat secara regular market ya masih inflow, cuman tidak terlalu gede oleh foreign, itu sekitar 120-an M ya, itu sangat kecil banget. Dan hari ini penurunannya itu ya sebenarnya kalau kita ngelihat rata-rata itu diturunkan oleh brand OMPP ya, termasuk OMPP stocks, ada brand TPIA, kemudian ada PTRO ya, kemudian Pani itu juga turun. Rata-rata kemarin sudah naik tinggi itu pada koreksi. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini koreksi yang wajar sih ya. Dimana kalau kita ngelihat ya kemarin kan sudah di drive oleh tinggi banget ya. Jadi wajar aja kalau misalnya IHSG-nya koreksi gitu loh. Ya. Dan kalau kita ngelihat dari gainers ya, gainers hari ini itu mostly itu di saham-saham third liner ya, saham-saham third liner. Nah, salah satunya yang menjadi perhatian saya itu di healthcare, di mana IHSG sudah diresist, oke? IHSG sudah diresist dan yang menjadi perhatian kalau misalnya ternyata koreksi, harusnya ada shifting dari emiten-emiten yang mendriven IHSG ke emiten-emiten yang defensif ya. Salah satunya ya healthcare dan telco kalau aku ngelihat ya. Kemudian saham-saham seperti non cyclical ya, termasuk ada INDF di sana, yaitu lumayan. Kemudian kalau kita ngelihat dari sisi losers, oke, losers itu mostly juga dari emiten gede ya. Tadi saya sudah sebutin ada Pani, Cuan, Brand ya, dan BBYB, Agro, oke, Bevin ya, sama rata-rata saham-saham yang kemarin mendriven IHSG itu pada koreksi, dan ya itu menurut saya hal yang wajar. Oke. Nah, saat ini IHSG itu kan minus 1,1%. Nah, kita kalau masuk ke time frame hourly, saya hapus dulu semua ya. Time frame hourly itu memang kelihatannya IHSG ketika di sini ya, kemarin saya sudah wanti ke JUC Sudirman bahwa IHSG kayaknya udah nggak kuat naik nih ya, hati-hati saya bilang. Dan kejadian hari ini ya, hari ini jebol trend line-nya, dan ada potensi juga membentuk satu pola bearish di mana ini adalah rising wedge. Oke. Nah, rising wedge ini itu turun sebesar lebar dari awal mulanya itu bisa jadi ke 7.300 ya. Nah, kemudian kalau kita ngelihat juga dari osilator itu mereka udah bikin new low, sedangkan harga new high. Nah, ini mengindikasikan adanya divergence. Divergence itu adalah perbedaan antara harga dengan osilator. Oke, pergerakan osilator, dimana kalau kita ngelihat osilator sudah pada turun ya, ini di time frame hourly sudah pada turun, ini new low ya, lower high ya. Nah, koreksi ya itu wajar ya. Ketika di sini ini bear diff-nya udah capai, oke, bear diff-nya udah capai karena dia uptrend, oke. Ini saya kasih warna merah. Yang kedua, bear diff-nya itu mulai lagi nih dari sini naik ke sini. Nah, ini udah beres juga. Oke. Nah, kemudian dia naik lagi, nanjak lagi. Nah, mulai dari sini ke sini dia ada bear diff lagi. Ya. Nah, dan ternyata pun dia udah capai di sekitar di sini. Kalau teman-teman lihat, ya dia mulainya di sini. Ini adalah support, ya. Nah, udah kena. Kemudian bear diff-nya itu ada lagi nih dari sini ke sini. Nah, peningkatan harganya juga ada, dan saat ini dia mencapai ke targetnya. Nah, kalau dia jebol dari area 7.618, maka dia bisa jadi valid double tops.
Nah, sekarang masih potensi karena dia belum jebol. Oke. Target pertama dari double topsnya itu itu di sekitar area 7.500. Target keduanya yaitu rising wedge-nya itu sampai ke sekitar area 7.320. Ya. Nah, kalau ini kita melihat bahwa banyak sekali pola-pola yang potensi untuk turun, maka bisa dikategorikan bahwa ya sebenarnya IHSG juga sudah peak gitu loh. Ya, karena kita ngelihat dari kemarin juga udah naik. Minggu lalu saya masih bilang dia bisa naik, tapi di Senin dan kemarin saya ada monthly market dan saya sudah monthly market review. Saya sudah bilang bahwa kayaknya market bentar lagi beres nih. Ya, mungkin akan koreksi sebentar dan itu koreksi yang wajar. Gitu loh. Baru ketika cut suku bunga, dia akan euforia sebentar, baru dia nanti akan koreksi. Ya, itu view saya. Jadi ini saya back dulu biar tidak mengganggu yang kemarin. Oke. So, untuk IHSG ya tadi saya bilang dia 7.200 ya, sebenarnya memang ini adalah kuncinya ya. Karena 7.300 dari kemarin itu kan belum bisa tertembus, dan waktu dia tembus itu kenceng banget ya. Bisa jadi dia terkoreksi ke sini yang merupakan dasar channel. Dan ini masih menjadi hal yang wajar. Dan I think ini harusnya ada sideways sebentar, baru dia akan koreksi. Karena based on yang sebelumnya, itu ketika dia mantul, dia rally, terus dia sideways. Nah, sideways di sini itu kesempatan teman-teman buat exit sebenarnya. Ya, ketika dia ada muncul jeblok kayak gini lagi, nah ini kesempatan buat kita entry. Ya. Kapan time frame-nya? Nah, kalau time frame-nya saya juga tidak bisa ngomong pasti. Tapi mungkin di sekitar tanggal ini, pertengahan, itu berarti 2 minggu lagi, itu kan ada pengumuman Fed rate, kemudian ada data-data CPI ya. Itu mungkin bisa melihat, kita ngelihat bahwa apakah bakal di-cut suku bunga. Karena kalau misalnya suku bunga itu di-cut, berarti ekonomi di sana sedang tidak baik-baik saja. Kalau ekonomi di sana sedang tidak baik-baik saja, berarti ada outflow dari US. Benar nggak sih? Kalau outflow dari US, dia perginya kemana? Ya, mostly ya pasti negara-negara berkembang. Salah satunya ya pasti Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ya tadi kita udah gambarin bahwa ya memang di sini ada support minor ya, 75, 79 sampai 7615 sekitar area ini ya. Jadi maybe akan sideways dulu, baru dia akan koreksi ya, maybe, tapi tidak pasti karena ya sekitar area ini kan 7558 juga bisa ketahan ya. Mostly adalah kita ngelihat ya itu masih on PP gitu loh. Nah, saham-saham yang menarik kalau saya adalah yang pertama saya mau bahas itu di KLBF ya. KLBF ini so far ini menarik bagi saya. Kenapa? Ya, kenapa KLBF menarik? Pertama dia itu sebentar. KLBF. Nah, di sini ya. Ini ada uptrend channel dan saat ini memang lagi di support. Jadi kalau menurut saya KLBF memang lebih menarik di area ini. Ya, dengan kita jagain SL di 1625. Ya, targetnya ke sini dulu. Oke, jadi untuk KLBF ini menurut saya masih oke ya, karena dia di support terakhir. Dan kalau kita ngelihat ada bear diff di sini
dari sini ke sini. Ya, atau sekitar sini lah. Ini juga bisa pakai MACD juga bisa ya, cuman dia nggak terlalu kuat. Targetnya memang sekitar 1600. Jadi kalaupun ternyata dia ada bikin jarum sampai 1600 dan closing di 1655 1650 itu masih oke. Ya. Jadi untuk KLBF menurut saya ini masih oke, tidak ada masalah. Kemudian ada Silo. Silo hari ini naik 6%. Ini saya sudah pernah gambar, cuman sepertinya kena cut loss di sini. Ya, kemudian dia tarik naik lagi. Silo itu masih uptrend, ya, masih uptrend banget. Dan kalau teman-teman lihat ya sebenarnya masih oke gitu loh. Ya, Silo itu masih uptrend. Dia pernah last high di berapa? Oh, baru IPO di ini. Ya, berarti ini ATH-nya dia. Ya, ATH-nya dia. Dan Silo itu di sini ada neckline 2720 sampai 2790 dan ini belum di retest. Oke, sekali lagi saya bilang ini belum di retest. Masih ada potensi dia untuk koreksi. Jadi menurut saya masih menarik ya. Ini ada ascending triangle. Tapi kalau kalian mau gambar dia cup and handle itu juga bisa. Ya. Cup and handle di sini. Ini handle-nya agak kecil. Targetnya itu ke sini. Sekitar 3600. Dan ini masih on track ya, masih on track. Kalau kita tarik Fibonacci ya, high ke low itu target pertama itu di 3220, 3520 di Fibonacci 2. Oke. Ya, sekitar inilah. Ya, jadi Silo itu masih menarik kalau dia ada terkoreksi ke bawah sebentar baru dia lanjut kenaikan. Nah, ini oke. Tapi kalau di sekitar area ini udah nggak terlalu menarik bagi saya. Ya. Nah, Silo itu kalau kalian mau 2800 sampai 2700, cut loss di 2690. Ya. Targetnya ke atas ini. Ya, saya ke sini dulu lah, 3500. Ya, ini oke. Secara volume juga menarik ya, breakoutnya pakai volume. Kalau kalian mau entry sekarang ya, untuk fast trade itu boleh nggak, silakan. Tapi kalian ingat, kalian jagain area 2910 ya. Kalian boleh entry sekitar area ini 3000, cut loss di 2890. Targetnya juga sama ke atas ini 3300 ya. Ini pas di atas channelnya, kena di atas channelnya. Oke, jadi saya ada 2 plan untuk Silo itu fast trade ya. Kalau kalian mau itu silakan, jagain 2910 ya, karena volumenya itu gede. Kemudian Mika, coba kita lihat Mika gimana. Mika ini masih sideways. Jadi sekitar 2900, 3000-an berjual beli aja ya sampai dia breakout. Ini risk and reward sekitar 5% ya. Masih oke banget ya. Oke. Dan kalaupun dia turun ke area sini itu pun masih oke. Sekitar 2800 itu pun masih oke. Ya. Ada last high 3230 ya, oke. So far ini masih oke kalau untuk Mika ya. Mika ini masih oke. Sido udah malas ya. Ini saya sudah bilang udah selesai dari kemarin. Tidak ada yang mengkonsumsi jamu untuk monkeypox ya. Ini ada head and shoulder. Target penurunannya itu ke
500-an lagi ya. Jadi ini formasi turun. Ko Hendy gimana lu lihat itu formasi turun? Kamu lihat candlenya itu masih merah-merah, volumenya tinggi-tinggi. Ya, itu kalian hati-hati. Oke. Itu. Oke, healthcare mungkin itu aja. Kita masuk ke banking. BBRI hari ini dimakan oleh foreign ya, foreign buying. Meskipun hari ini merah, tapi I think ini masih oke, tidak ada masalah. Kalaupun mau ya tunggu di bawah 5.000. Ya, as I said, ini dia udah retest ke neckline dan I think ini masih oke ya untuk BRI. BCA jelas enggak area sekarang ya, tapi kalau misalnya dia di 3790 ke bawah ini lebih oke. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau BCA mah nggak perlu pusing sih ya. Kemudian BNI juga ini masih konsolidasi di dalam kotak ini ya, selama dia nggak jebol 5250 ya nggak apa-apa. Mandiri masih di atas ya, sideways, ini masih sideways banget. Volumenya udah mulai lumayan nih, tidak kecil-kecil lagi, ada tekanan-tekanan sedikit ya. Jadi cukup hati-hati ya untuk BNRI. Karena kalaupun dia koreksi itu lebih oke ya, biarkan dia ambil sejenak istirahat, dari kita bisa kolek lagi ya. Kemudian untuk kayak properti ya, properti kayak Ciputra, BSDE, nah ini masih ketahan ya. Sumarekon ya, Sumarekon di dekat support terakhir 585. Kemudian ada CTRA, Sumarekon, BSDE, Pewon. Nah, Pewon juga udah capai target kita ya. Ini tinggal jaga TS aja. Intinya kalau dia sampai jebol 454 itu sudah bearish ya. Sudah bearish, dan saat ini resistennya itu di 510. As long as dia nggak bisa break 510, udah retest beberapa kali, itu hati-hati. Itu sama dengan kejadian di Java ya, hari ini dia menguat, cuman aku memiliki feeling yang tidak terlalu oke di sini 1550 sampai 1580. Dia breakdown descending triangle, dan dia dari kemarin itu ketika volume penurunannya di sini ya, ini kan volume gede ini ya, tanggal 30 Juli 1665 nya belum bisa dijebol, di break ya, dan sudah dites 1, 2, 3, 4, 5 kali belum bisa break. Nah itu udah hati-hati. Ketika di sini saya sudah keluarkan dari tabel Java ya. Bagaimana kau bisa tahu? Nah ini based on experience. Kalau kalian sering melihat dan kalian bisa analisis volume, you will know gitu loh ya. Itu apakah itu ilmu pasti? Tidak, tapi setidaknya itu bisa jadi pegangan ya. Trendline juga udah jebol, target penurunannya dari trendline-nya yang jebol itu ke MA 200 ya. Jadi udah ya untuk Java, karena kalau kita ngelihat ya memang dia masih sideways gitu loh, masih bergerak di area ini. ATH-nya di 2270. Last high, sorry. Oke. Kemudian kita lihat ke retail, ada INDF. Nah, INDF ini saya masih tunggu dia di bawah sebenarnya. Cuma belum koreksi-koreksi, tapi ini kelihatannya sudah mulai ada pertanda dia akan turun. Ya, kita ngelihat ini secara time frame hourly, dia sudah membentuk downtrend. Ya, jadi maybe wait and see dulu ya. Kemudian AMRT masih sama ya, saya belum dapat area beli saya, tunggu di bawah lah. Kemudian ada ESES, coba gimana. Katanya ESES itu tutup di 31 Desember ya. Bener nggak?
trendline yang jebol itu sama dengan RBS ya. Saya sebutnya RBS atau SBR. Nah, RBS itu resist become support. Begitu juga dengan SBR adalah support become resist. Jadi ketika dia jebol maka ketika dia break maka atap itu jadi lantai, bener nggak? Contoh nih, sekarang saya gambarin deh. Sekarang kamu di lantai ini, oke? Sebentar, saya pakai gambar ini aja. Mana path? Nah ini, oke. Ya, Oke. Nah, sekarang kita analogikan seperti ini. Ini adalah support. Betul? Kemudian ketika naik, ini di atap sini, ini adalah resist. Benar? Nah, ketika suatu emiten itu bergerak naik, pakai gambar apa ini? Ya, dia bergerak naik ke sini. Oke, maka ini bukan lagi resist tapi jadi support. Oke. Jadi resist yang menjadi support. Resist selanjutnya di mana? Ya sudah, berarti resist selanjutnya di sini. Oke. Nah, tapi kalau kejadiannya kebalik gimana kok? Oke, dari sudah bergerak di atas support resist ternyata dia turun ke sini. Ya, maka ini menjadi resist support become resist. Gitu loh. Jadi enak kalian lihatnya. Oke. Jadi ketika dia naik ke support ke resist, maka resist itu jadi support kalau dia berhasil break. Naik lagi maka resistnya jadi support. Alright. Tapi kalau ternyata dia dari resisten, dari atap ini dia turun ke bawah, maka resisten ini akan menjadi support. Itu mau support yang trend, mau support yang klasik, mau support yang step up, step down, itu sama aja. Alright. Nah, jadi itulah ya. Nah, ini Asus ini saya masih watchlist. Kalau kalian selama dia nggak jebol 710 sih nggak masalah ya. Itu. Kemudian Era Jaya. Era Jaya, as I said, ya maybe di sekitar 400-an baru menarik lagi ya, karena dia udah kena resisten kuatnya di atas ini ya. 450 jarang sekali jebol break. Nah, kalau dia turun, nah semoga sih dia jadinya kayak gini. IHNS. Ya. Kalau dia jadi IHNS, nah ini lebih oke lagi. Gitu loh. Eral juga masih downtrend, belum lah. Oke, nah hari ini itu didriven juga oleh saham-saham Bumi ya, Bumi, kemudian apalagi itu namanya BRMS ya, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena memang mereka ada membentuk pola yang menarik, yaitu bullish flag, dimana bullish flagnya ini berhasil breakout with volume ya. Ini karena IHSG-nya koreksi ya, makanya dia turun. Cuman selama dia tidak jebol 93, nah ini masih oke ya. Kita ambil dari sini ke sini.
Ya, targetnya sekitar 120 lah. Cuma 111 ini kan ada Fibo target ya, 1618. Jadi kalau kalian mau ya maybe di sini lah. 95. Cut loss di 92. 92. Targetnya ke atas ini dulu. Ya, kan lumayan. Begitu juga dengan BRMS ya, BRMS juga oke. Cuman ya seperti biasa dia tertahan resisten 173. Kalau dia bisa close di atas 173, nah dia membuka potensi. Ya, membuka potensi kemana? Ya, targetnya itu ke sekitar 188 di sini. Ini juga ada resisten kuat. Oke. 185 sampai 189. Ya. Intinya dia harus break dulu. Kenapa dia harus break? Ini kan yang tren minornya dia udah break. Yang gedenya belum nih. Yang dari Juni 2022 ya, ketemu di Oktober 2023, November 2023. Ya, kalau dia bisa break, nah ini bagus ya. Akan menjadi bagus untuk BRMS. Oke. Jadi ketika dia bisa close di atas 173 baru kita bikin plan. Ya, karena ini emiten agak high risk. Kalau dia sampai turun ke bawah lagi 156, nah ini agak males. Itulah. Oke, kemudian ada TINS. Oke, TINS ini masuk area beli kita ya. Saya sudah bilang 985 ini menjadi titik kunci ya, dimana TINS ini bertahan. Kenapa? Karena dia ada trend line. Oke, nah trend line ini yang membentuk gitu loh. So far masih oke ya. Kalian kalau beli di sini ya harusnya sudah jaga TS. Kalau dia naik lagi ya masih oke. Dan ini koreksi low volume. Jadi menarik kalau kalian dia di bawah lagi 985, 960 itu oke kalau kalian mau nambah. Ya. Kemudian ada UT. UT juga nggak sempat koreksi ya, malah lanjut naik. Biarin dulu. Adaro juga ya masih sini ya. Tunggulah dia muncul candle kayak gini, nah ini baru menarik nih ya. Nah sama nih, kalian lihat Adaro ketika dia ada candle yang gede kayak gini ya, ini menjadi sub resistnya. Nah kalian lihat ketika dia breakout pakai volume, kalian lihat tum ya. Nah ini kuncinya. Oke. Itu untuk Adaro. Kemudian Telkom gimana? Telkom kena resist ya. Nah, biarin dia koreksi dulu. Kalau saya mending tunggu dia di bawah aja, karena dia banyak gap banget di bawah. Ya, baru dia naik. Ya. Excel di resisten ya, cukup hati-hati. Saya lebih milih tunggu di bawah sama. Ya, emiten Om PP gimana? Nah, daripada kalian tanya, saya mending jawab dulu. Nah, ini kan gap sudah berhasil ditutup nih, 11025. Berarti selesai. Oke. Nah, ini berarti dia sudah keluar, masuk lagi. Nah, berarti target sekarang yang menarik adalah di sini. Dia ada gap di 9475. Oke. Nah, kok di bawah kan ada gap juga 6650. Itu FCA. Ya. Kalau dia FCA, mostly kayaknya kita nggak bisa pakai karena itu kan kebijakan. Jadi nggak relevan seperti itu. Ya, nggak terlalu relevan. Oke? Jadi tunggulah di bawah. Itu brand. Cuan hari ini itu memang disupport. Ini udah selesai ya, saya sudah hapus. Cuan ini memang disupport, cuman kita lihat volumenya itu terakhir ada yang cover. Oke, besok kayaknya menarik bisa dead cat bounce
ya, maybe ke 9350 ya. Jadi kalau besok kalian mau spekulasi TP di 9300-an itu oke. Ya. Karena ini ada candle gede lagi, ya hati-hati. PTRO saya sudah bilang saya sudah tidak ada ya, dan biarin lah ya, saya nggak terlalu peduliin lagi karena saya sudah bilang ini kan last support, memang ketahan, cuman dia sempat offside kan ya. BRPT juga bakal koreksi dan I think sekitar area ini bisa ketahan ya, semoga, hopefully. Apa penurunan IHSG bisa ke 7000? Belum saatnya, tapi kalau menurutku maybe 7300 itu possible ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sorry. Bumi kan sudah tadi. Sudah saya bahas. PNLF itu kan keluar berita. Bukan apa di denial kan oleh paninnya. That's why dia turun. Oke. Dan support yang harus kalian jaga itu 410. Kalau dia closing di bawah 410, nah kalian udah harus hati-hati. Ya, 410 sampai 400 lah. Jebol itu buang ya area ini. Area ini. Oke. TPIA kan, TPIA belum ya. PNLF, ESA kan sudah kena resist ya, sudah kena resist. Saat ini saya tinggal jaga TS, kalau jebol 850 saya akan buang. Ya, saya re-entry lagi maybe di 830 ya, karena volumenya ini masih oke. Ini jagain last low-nya di sini. Ya. Itu untuk ESA. Ya. MTEK juga masih, MTEK lumayan ya. MTEK good found. Coba ya kita analisis ya. Wah, tajam sekali ya MTEK. Kelihatannya menarik. Bentar ya, MTEK ini support 386 sampai 396. Oke, kalau kalian mau entry spekulasi ya jangan pakai porsi yang gede. Kalau dia udah naik baru kalian entry aja, nggak apa-apa, nggak telat. 396 sampai 386, cut loss di 382. Targetnya 450. Cuman ini dengan catatan 426 harus break dulu. Oke. Ini saya kasih support kuat. Oke, itu MTEK. Good, thank you. APLN ini area beli. Juga flow-nya juga kecil-kecil ya. Cut loss di 114. Saya adjust ya. 114. Kalau ini jebol, dia ada potensi untuk ke sini lagi 108. Ada bear div nggak? Ada. Ya. Nah,
Ini support terakhir 115 ya. Kalau dia jebol maka ada potensi ke 107. Oke. Jadi ini kelihatannya bisa dead cat bounce ya, kelihatannya. Semoga bisa mantul sebentar ya. Hilang tadi sampai mana? MTEK APLN Mapa udah kena resist tah ya toh, udah kena resist ya, tunggu lagi di bawah 800-an ke bawah ya, tunggu lagi di bawah. Ini saya geser 800 sampai 770, kalau 765 ya. MNCN masih enggak deh, saya tunggu di bawah 282. TPIA kan habis rebalancing. Nah, ini masuk area beli lagi. Kalau kalian mau beli silahkan ya. Jagain aja 9225-nya ya. Kalau jebol kalau sih 9200. Antam saya nggak suka turun kan. Nah, yang beli kemarin ya semoga kalian sempat keluar deh ya. Itu aja. Karena Antam saya sudah bilang saya nggak suka. Ketika dia naik, dia meninggalkan gap, dia tidak tembus naik, itu bahaya. Ya, perilakunya selalu seperti itu. Jadi, saya akan menunggu respon di sekitar area ini. Jadi ini bukan salah marketnya ya. Memang perilaku Antamnya seperti itu. Oke. Jadi, kalian harus pelajari dia punya behavior. Ya, behavior. Nah, kalau dia formasi turun kayak gini, jangan pernah ditadah. Oke, kalian lihat ketika dia formasi turun kayak gini, dia akan sideways. Ketika dia sideways, kalian baru spekulasi entry. Ya. Pani udah jebol ya, ini udah kena TS 7565, 7525, TS1. TS2 kalau jebol 7300 ya sudah ya. Nah, sekarang saya mau entry di berapa kok? Wes. Ini berarti saya buang dulu, nggak mungkin lagi ke area 5000. Volumenya terhitung kecil loh ini ya. Terbilang kecil. Kalau kalian mau tunggu di sekitar area sini. Support 1. Support 2. Ya. 6175. Cut loss di bawah ini. 5850 ya, jadi ini masih jauh ya, biarin aja dulu ya. Ya mungkin kalian sini boleh titip sendal nah, di bawah sini baru entry dekat 6000 ya. SMGR kan udah kena resist kan ya. Belum sih, kalau saya masih tunggu di under 3900 kalau dapat. BBTN itu saya masih tunggu di 1300-an ya, plannya masih sama. JJTL saya juga tunggu di 1200-an ya. Ini udah kena resist, biarkan dia di bawah lagi ya. Java kan udah tadi. Konstruksi Wika I think udah enough lah ya. Saatnya koreksi dulu. Oke. 468 sampai 480. Support 366 sampai 380. Sorry.
Support minor di sini. Sampai 418 ya. Jadi maybe tunggu di bawah aja. Oke. Kemudian Adi udah kena resist ya. Ini resist ya, kalian tinggal jaga TS aja. Ya. Ini saya anggap selesai ya. Adi ini punya trend line. Ya. Dia bisa jadi ke sini dulu. 274. Ya. PTPP udah capai target ya. Kita udah beli. Ini plan dari Selasa 13 Agustus ya. Happy cuan. Konstruksi dan ITMG kemarin ada sempat dibahas di mana itu namanya, IDX Live ya. Ada yang nanya waktu itu, cuman nggak kena. Ini saya bilang jagain 26 ribuan, cuman belum kena. Ya sudah ya, ini udah kena dekat-dekat resisten juga. Agak hati-hati deh. 27825 sampai 28100 ya. Ini belum, tunggu dia dulu koreksi. Saratoga udah naik kenceng banget ya. Teman saya dari sangkut jadi plus ya, dan sudah TP katanya, sisa sepertiga ya, sudahlah ya. Nah sekarang kuncinya TAPG itu jagain 2260. Oke. 2240 sorry. 2240 sampai 2320. Resistennya jelas ya di sini. (2400 sampai 2450). Resisten berikutnya itu di sini. (2510 sampai 2550). Ini saya kasih resisten minor aja. Oke, kemudian ini sebentar. Di area ini jadi resistennya cukup kuat. 2600 sampai 2650. Ya. Nah, ini bisa break. Nah, ini baru targetnya itu nextnya ke sini. 2740 sampai 2800. Ya, jadi sekarang kuncinya dia harus jagain 2240. Jangan sampai close di bawah 2240. Dan kalau kalian mau entry di bawah 2200 itu lebih oke. Ya, karena ini udah naik cukup tinggi. Ini saya hapus dulu. Ya. Oke. Fibo ya targetnya 2620 sih. Ya, pas di sini 2600-an. Ketika Fed nurunin suku bunga, apakah BI akan ikut? Tidak langsung. Ya, tidak akan langsung ikut. Tapi maybe dia akan melihat dulu kondisi ekonomi dunia seperti apa, baru dia melihat kondisi ekonomi di Indonesia. Ya. Indi kan kemarin sudah sempat dapatkan. Ini kan kita ada live nih, kapan nih? Oh ini yang untuk JOC.
Ya, udah, ini udah capai TP juga udahlah. Paling kalau mau ini kan kena nih resisten. Kalau mau itu tunggu di sini. Sekitar area 1415. 1420. Cut loss di 1385. 1380 deh. 1420 sampai 1395. Cut loss di 1380. Ya. Ini untuk Indi. Buka. Jelas enggak ya. Ini masih downtrend. Saya tarik garis saja udah kelihatan tuh downtrend. TP apa nih udah. Aceh saya akan lepas license-nya pakai merek sendiri. Gimana impact-nya ke saham? Kita harus lihat dulu. Dia pakai merek sendiri. Itu gimana ke depannya. Planning-nya seperti apa. Terus dia ambil barangnya sama siapa. Terus dia izinnya bagaimana. Ya toh. Jadi long way to go lah. Doit ada potensi descending triangle ya, jadi mungkin area ini kalian boleh spekulasi entry sekitar 700-an kalian buang. Udah itu aja. Tektok sampai dia udah dekat antara breakdown atau breakout ya. Harum area beli ya. Kalau dia sampai jebol EMA 200 ini wassalam ya. Dia bisa koreksi lagi. Kalau dia sampai jebol ya. Kalau contoh jebol, dia bisa ke sini. Ya, itu. Asri udah enggak lah ya. Udah diresist kok. Aku enggak. Saat ini sudah price in apa ketika Fed turunnya suku bunga bisa jadi sell on news. I think sell on news. Ya, in my opinion sih sell on news. Karena ekonomi juga lagi bergejolak. Jadi bukan satu hal yang oke. Mior itu sebenarnya sideways. Kalian lihat ini, perhatikan ya, sideways. Tunggu di bawah sini. Ya. Jadi menurut saya kalau Mior trading aja, beli di bawah jual di atas, beli di bawah jual di atas sudah. ITMG kan sudah. Arto jebol ya. Racing wedge-nya saya bilang ini batal, ini selesai. Ya. Jadi bisa jadi dia koreksi dulu ke sini, mungkin naik sebentar. Ya. Nah, setelah itu baru dia lihat nanti di sekitar ini. Baru kita lihat lagi. Yes. Nah. Ini trio konstruksi sudah. Cleo, lumayan nih. Good found. Okay, nice. Okay. Cleo, ini ada falling wedge. Target kenaikannya itu ya minimal ke sini dulu deh. Ya. 1415. Jadi kalau kalian mau ini Cleo, I think si 1150 sampai 1100. Cut loss di 1085. Ya.
secara risk and reward ini menarik. Ya. 1:3. Good, thank you. Saya buka Pegas. Pegas masih arah turun ya. Saya belum terlalu suka. Ini ada ini kan bear diff. Targetnya ke bawah sini ya. Pani sudah, Doit sudah. Kok kalau Bollinger Band sama RSI itu bisa cukup jadi indikator untuk buy and sell nggak kok? Gini, technical analisa ya, itu yang paling penting satu adalah trend. Going up atau going down. Panah ke bawah mana lagi? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Up or down. Ya. Kita hanya bisa trading di up. Karena IHSG dan katanya sih futuresnya mau keluar. Ya, short itu mau keluar dan waran terstruktur kan bisa pull, bisa call, bisa put ya. Jadi bisa up, bisa down. Cuman ketika teknik analisa kita harus lihat dulu trennya apa. Oke, yang kedua baru kamu cari support dan resist. Ini stepnya ya. Oke. Ketiga, kamu lihat volume. Oke. Kemudian yang keempat, kamu perhatiin candle pattern, candle atau chart pattern ya, karena ini berdasarkan history repeat itself. Yang kelima baru kamu lihat indikator. Alright. Indikator kenapa saya tempatkan paling terakhir? Kalau kalian melihat analisa saya jarang memunculkan 3 indikator ini, betul? Benar nggak? Coba kalian komen dong, saya mau lihat komennya. Panjang sekali. Benar nggak? Kalian sering nggak melihat ketika kalian kan 110 orang ini kan sering melihat live saya. Kalian melihat ketika saya analisa, indikator ini saya munculin nggak? Jarang kan? Saya cuma munculin ini. Yang saya gambar apa? Yang saya gambar cuma trend, support, resist, sudah. Awal-awal, ya, ketika saya belajar teknika analisa, saya akan munculin satu. Saya akan munculin ini, ya. Kemudian saya akan munculin ini, MA lagi. Kemudian saya akan munculin ini. Pusing nggak? Kalian yang nonton, pusing nggak? Kalian aja pusing. Bagaimana saya? Benar nggak? Betul? Nah, mostly ketika lu sudah ngerti, oke, teknika analisa itu nggak perlu banyak-banyak. Oke, ini 3, ini hanya untuk bantu saya melihat momentum. Ya. Tapi yang saya pakai itu selalu nomor 1, 2, 3, 4. Benar? Saya lihat tren dulu, baru saya cari support resist, baru kita lihat volume, baru kita lihat chart pattern, potensinya jadi apa nih? History repeat itself-nya jadi apa? Baru kita lihat indikatornya mendukung nggak? Kalian pernah nggak ketika ini kan EMA 50 dan 200 nih yang saya munculin ya? Nah, kalian pernah nggak? Nanti kalian tunggu aja di EMA 50, nanti mantul kok. Jarang kan? Saya selalu pakai support. Nah, technical analisa, ketika lu semakin lama lu pakai, semakin sedikit indikator yang kamu pakai.
semakin sering kamu menganalisa, maka kalian punya indikator akan semakin kecil. Karena kenapa? Kalian lihat, stokastik suruh buy, RSI belum suruh buy. Ini antara tengah-tengah nih, support enggak, resist enggak. Kemudian MACD-nya juga masih turun, belum golden cross. Lu pusing nggak mau belinya? Pusing, ya nggak usah. Jadi sudah cukup kuasai yang kalian perlu aja, yang kalian sering pakai dan itu memberikan kalian cuan. At least 70 to 80% win rate itu sudah bagus. Kalau kamu bisa 60% win rate itu sudah bagus. Kenapa harus 100%? Nggak mungkin, karena kenapa? Dalam satu bisnis itu nggak mungkin kamu bisa menguasai semua pasar. Kita ambil contoh, Salim, uangnya banyak, benar nggak? Semua sektor dia ada, CPO lah, ya, perumahan lah, apalah, benar nggak? Tapi kan semuanya sosok. Oke, ini penjualannya oke, penjualannya oke. Ketika semuanya itu sudah berjalan dan memang itu bisa make money, yowes. Pertanyaannya, aku mau bikin uang lebih gede, berarti kerja lu harus lebih banyak. That's why banyak konglomerat itu memiliki banyak sektor usaha. Supaya apa? Dia tambah kaya. Karena apa? Karena supaya tambah kaya, kamu harus kerja lebih banyak. Supaya kamu bisa kerja lebih banyak, that's it. That's why kamu butuh yang namanya equity. Ketika equity mau makin gede, cuanmu makin besar. Oke. Itu. Paham? Ya, itu yang sekedar yang saya bisa sharing kepada kalian. Oke. Kok kalian lihat, aduh membosankan ya, kok Hendy kok nggak menunjukkan skillnya atau apa? This is my skill. Kalian lihat, ketika kalian mengikuti live saya, win rate, ada yang catat nggak? Win rate saya berapa? Yang saya PD saya masuk, saya biasa langsung bikin plan toh. Gini, jebol sini, ini naik. Bener nggak? Tapi kalau saya nggak pede, saya nggak akan bikin. Ya, itu. Apalagi yang kalian tanya? Halo Cici cantik, PNLF udah, Saratoga udah, nanti nonton ulang ya. Harum sudah, Adaro, Saratoga, Pegas sudah. BBYB koreksi kan berarti turun nih, shooting star lagi. Ini masih seller ya nih, kelihatannya seller nih seller ya, hati-hati karena memang ini resist kuat. Oke, ini resisten kuat. Kalau kalian mau spekulasi, tunggu di bawah itu, alright. Ya, BBYB I think maybe tunggu di bawah aja deh. Adaro, ADMR, Medco. Belum menarik kalau ADMR. Medco juga. Ya, ini sideways ya, kelihatannya sideways. Ya, kalian pintar-pintar lah ya cari entry. Cuman ini kan dia nggak bisa bikin new high nih. Ya.
Tins, kamu nonton ulang ya, nanti ada di save. Bevin jebol ya hari ini ya, ngikut si itu ya, sama lah jebol juga ya, udah selesai. Ini ada potensi dia jadi tunggu di sini support. 885 sampai 900. Nah, aku mau lihat dulu responnya di sini gimana, dua support ini ya. Kalau beli sekarang belum. Oke. Mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman banget Pak. Tapi kalian coba pakai sendiri seberapa cepat antrian itu dan satset kalau kalian mau trading di sini ya. Ada linknya kalau kalian mau buka rekening, ada bit.ly/register JUCS 280, atau kalian bisa PM ke Yura. Ini kontaknya. Untuk Telegram lebih aktif di Telegram. Kalau WA kalian chat ya, kalian PM saya dulu ya. That's it. Itu saja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Ini di save, nanti kalian nonton ulang. See you and good luck. Bye bye.